hadis qudsi yang disampaikan oleh yang termuat di dalam kitab Said Sabiq. Ada kitab namanya Islamuna. Di Said Sabiq itu ada kitab itu menyebutkan bagaimana tanda-tanda orang yang sholatnya diterima. Kita mau tahu nih siapa aja orang yang ciri-ciri sholatnya diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering dengar tadi Habib Ahmad bilang kalau sholatnya bagus, bagus juga seluruh amal ibadah kita. Kalau sholatnya buruk, maka buruk juga seluruh amal ibadah kita. Kita juga sering dengar ada hadis dikutip dari Nabi SAW. Beliau bersabda alaihi salatu wassalam, lufat kama yulaffu thawbul khalqu fayudribu biha wajhu. Jadi kita di hadapan Allah, bayangin nih, kalau anak saya nggak bisa bayangin tuh, udah ketakutan. Kita udah sholat, udah pede, udah yakin, kita udah merasa benar, tertib dalam sholat. Pas di hari kiamat sholat kita tuh lufat kama yulaffu thawbul khalqu, dilipat, diperlakukan lipetan. Kalau orang lipat pakaian yang udah kotor tuh gimana? Kan nggak terlalu terhormat banget, enggak, sembarangan. Lufat kama yulaffu thawbul khalqu, dia melipat pakaiannya seperti melipat sholatnya seperti melipat pakaian kotor, usang. Fayudrabu biha wajhu, dilempar sholatnya di muka kita lagi. Li'annaha la tuqbal, nggak diterima. Kita udah yakin nih. Kita kan nggak tahu sekarang ini bakal dilempar apa enggak. Sekarang kita introspeksi, siapa di antara kita yang sholatnya bakal kayak gituin? Siapa di antara kita yang kira-kira sholatnya nggak diterima sama Allah? Al-Fakir bawain ada beberapa hadis qudsi. Pertama ada hadis qudsi yang mana Allah sampaikan langsung kepada Nabi besar Muhammad SAW. Biar kita juga insya Allah nggak termasuk yang kayak begitu. Pertama apa? Innama ataqabbalu sholata mimman tawadha'a biha li'azumati. Pertama aku hanya menerima sholatnya siapa? Mimman tawadha'a biha li'azumati, orang yang tawadu atas keagungan Allah. Makanya di Al-Quran ada dibedain antara khauf dengan khasyah. Khauf itu takut dengan azabnya Allah, siksanya Allah, takut, harus kita takut dengan azab Allah. Satu lagi khasyah, tentang kewibawaan Allah, izzah. Antum bisa bayangkan wibawa tuh nggak harus galak. Di rumah ada orang tua lewat, dehemnya aja kita udah takut. Weh, berat ini. Atau yang dulu masih suka datengin mantan pacar yang sekarang jadi istri. Jadi istri sekarang. Dulu mantan pacar datengin. Itu kalau udah jam 9 malam orang tuanya tuh baca koran, itu alarmnya dehem doang sambil ngebet koran. Nah jam 9 deh tuh, udah pulang deh tuh. Itu kita nggak mungkin kepikir orang tua tuh bakal ngejar-ngejar kita, pukul kita, enggak. Haibah itu yang disebut dinamakan khasyah. Atau ada orang tua kita walaupun sudah tua di bangku kursi roda aja begini, dengan adanya dia aja kita, ada orang tua gue, oh iya misi. Nah itu khasyah, karena haibahnya dari seseorang. Sama khauf wal khasyah juga begitu. Mimman tawadha'a biha li'azamati, karena keagungan Allah. Orang yang sholatnya serius, khusyuk. Apa itu khusyuk? Habib Ahmad tadi udah kutip tuh, kita udah pernah bicara dulu apa makna al-khusyuk. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dengan ringkas mengatakan sukunul a'dha wa hudurul qalb, hati hadir, badan tenang. Itu khusyuk. Khusyuk itu bukan gak inget apa-apaan. Aneh kalau udah sholat bib lupa semua, batal. Lu mabok, masa lupa semua? Sholat ngerjain dalam keadaan sadar. Kalau lupa semua
batal. Karena yang disuruh mengerjakan sholat al-aqil, yang berakal dan dalam keadaan sehat. Arti khusyuk tadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan indah mengatakan hati hadir. Ingat gak ada orang lewat? Yo ingat. Ada orang lewat nih, tahu. Kalau jengking lewat, singkirin dulu. Nanti kalau perlu batalin dulu, singkirin, sholat lagi. Oh, mau khusyuk gitu. Kalau jengking lewat, pokoknya sudah dekat sama Allah, mati konyol. Kena, ya mati konyol nanti. Khusyuk itu bukan di situ letaknya. Khusyuk itu memaknai betapa dia sudah berhadapan dengan Allah. Dia ratakan jidatnya di bawah, menandakan ta'abbud sama Allah. Tujuan sholat memang penghambaan, dan Islam itu memang penghambaan kepada Allah. Ada orang bilang begini, oh sholat itu ternyata menyehatkan badan. Bukan itu tujuannya. Kalau sholat itu menyehatkan badan, ente mendingan yoga, ente aerobik, asan, jauh lebih sehat. Kalau sholat tujuannya itu bukan. Sholat itu tujuannya memang taqarrub ilallah, mendekati Allah, supaya dekat sama Allah. Sholat itu, puasa itu, ada orang mengartikan sumu tasihhu, puasalah kamu, kau akan menjadi sehat. Bukan sehat secara fisik saja, tapi koma, bukan titik ya. Tapi juga yang lebih penting adalah sehat batiniyah, hati kita. Begitu. Jadi sholat itu memang karena Allah perintahin, titik, selesai. Adapun ada untung nggak untung, bukan permasalahan. Oh, habis sholat nanti dapat rizki, itu lain lagi babnya tuh. Itu bonus, bukan tujuan satu-satunya untuk itu. Ta'abbud, khusyuk sama Allah itu. Jadi umpama nih melenceng dulu, babi haram. Oh iya, ente sok-sok ilmiah gitu. Babi haram karena ada cacing pitanya, karena lemaknya sangat tinggi. Bukan itu tujuan diharamkannya babi. Ta'abbud karena Allah nih merintahin ini haram, titik, harga mati, anda nggak boleh makan, selesai. Adapun ada cacing pita, lemaknya besar, itu faktor nanti, belakangan itu, kebetulan doang. Karena apa? Kalau tujuannya satu-satunya cuman itu, ada cacing pita dan lemaknya besar, itu kalau suatu saat ada ilmu teknologi menemukan ada babi-babi di karantina, dimakannya secara bagus, lemaknya jadi hilang, cacing pitanya jadi hilang, halal gak? Kalau umpama tujuannya satu-satu gitu, ini bisa jadi halal, makanya bukan. Pokoknya murni karena Allah.